Sebuah kesukacitaan, saudara sekalian, kita bisa bertemu kembali untuk bersama merenungkan bagian firman Tuhan hari ini. Dan bagian kita terambil dari Galatia, pasal yang pertama, ayat 11 sampai dengan 24. Saudara sekalian, saya hanya akan membacakan ayat 11 dan 12. Dan silakan Bapak Ibu saudara sekalian membaca sampai ayat 24 untuk lebih memahami semua kebenaran yang ada di dalamnya. Dan karena itu, mari kita mohon pimpinan Roh Tuhan dengan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami membutuhkan agar firman yang kami baca, kami renungkan, sungguh menjadi sebuah kebenaran yang menuntun kami, mendorong kami, menguasai kami sedemikian rupa, agar kami hidup taat, agar kami hidup seturut sesuai dengan kebenaran itu. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Dan ubahkanlah hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan, hidup berpadanan dengan Injil. Di dalam Kristus kami berdoa memohon. Amin. Terus kemudian ayat 11 dan 12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Terus kalian, ketika saya masih di kota asal saya, Bandung, sebelum masuk ke sekolah Alkitab di Malang, saya melayani di pelayanan penjara. Dan pelayanan rutin saya adalah setiap hari Minggu saya masuk ke tahanan-tahanan Polres, baik itu di Polres Bandung Tengah ataupun di Polres Bandung Barat, dan kadang ke Polrestabes Bandung. Nah, satu waktu ketika saya masuk ke Polres Bandung Barat, di tahanan dalam itu di hari Minggu, saya diinformasikan oleh saudara di sana yang sedang ditahan, dan mereka mengatakan ada tahanan baru, kasusnya pembunuhan, Pak. Wah, bunuh polisi. Wah, itu sesuatu yang berat. Dan tentunya bukan main-main orang yang berani melakukan ini. Ketika saudara yang baru ini duduk berkumpul bersama dengan kami, mukanya memang dingin. Dan ketika kami sama-sama akhirnya menaikkan pujian, bersama-sama berdoa, dan saya menyampaikan firman Tuhan, saya melihat saudara kita yang baru tersebut kemudian menunduk dan meneteskan air mata. Saya gak kaget, walaupun jujur saya sendiri agak tegang gitu ya, agak tegang. Tetapi saya melihat bahwa orang ini yang terlihat sangat dingin, tetapi akhirnya kemudian bisa meneteskan air mata. Dan kemudian ketika saya berdoa, saya berusaha merangkulnya, dan disitulah dia katakan, Pak, saya mau bertobat. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian. Saya hanya berdoa memohon. Tidak ada hal yang saya rasa saya miliki sebagai sesuatu yang bisa mengubahkan saudara tersebut. Tetapi ternyata luar biasa kuasa Injil itu. Kuasa Roh Kudus bisa membuat saudara tahanan tersebut akhirnya bisa mengatakan, saya mau bertobat. So, sekalian, Injil memang bukan dari manusia. Injil adalah dari Allah. Dan kuasa Roh Kudus, Injil itu bekerja secara luar biasa, bisa mempertobatkan, bisa mengubahkan. Dan ini juga sesuai dengan pengakuan Paulus. Ketika dia diragukan, ketika Injil yang dia sampaikan berusaha dibelokkan oleh orang-orang di Galatia yang berusaha untuk membelokkan atau berusaha untuk menggagalkan ajaran-ajaran Injil yang sudah disampaikan oleh Paulus. Tetapi Paulus yang penuh dengan kasih mengingatkan kepada saudara di Galatia yang memang masih baru bertumbuh, agar mereka tahu bahwa Injil yang diberitakan ini bukan Injil manusia. Dan dia pun
bisa mengajarkannya dan menerimanya itu semua karena penyataan dari Yesus Kristus. Jadi semua adalah kuasa Kristus Yesus, kuasa Allah. Dan karena kuasa itulah yang bisa mengubahkan hidup manusia. Bisa mengubahkan dirinya yang tadinya adalah seorang penganiaya, seorang yang sangat-sangat radikal di dalam pemahamannya, seorang yang sangat teguh di dalam iman yang dipercayainya waktu itu, yaitu Yudaisme. Tetapi di dalam perjalanan waktu Tuhan mengubahkannya. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan dia mengalami kebutaan 3 hari yang kemudian menjadi sebuah proses pergumulan. Dan selama 3 tahun, dia berada di Arab untuk belajar tentang Injil langsung dari Tuhan. Itu satu hal yang kemudian dia sampaikan, bahwa Injil yang diberitakan adalah Injil yang benar, karena ini Injil dari Allah, dari Yesus Kristus sendiri. Dan kuasa yang menyertai adalah kuasa Allah. Dan itu bukan Injil manusia. Sehingga Injil itu akhirnya bisa menjadi Injil yang bergema, Injil yang membawa dampak yang luar biasa di daerah-daerah yang menerimanya, di dalam kehidupan manusia-manusia yang kemudian mengalami kuasa Injil itu. Terus kalian, inilah yang coba disampaikan oleh Paulus kepada saudaranya di Galatia. Dan Injil ini masih tetap relevan di dalam kehidupan kita hari ini. Karena Injil itu yang terus diberitakan dari mimbar gereja, diberitakan di dalam setiap persekutuan, diberitakan di dalam setiap momen di mana Injil itu didengar untuk kemudian menjadi benih-benih yang terus bertumbuh, benih-benih yang mengubahkan, benih-benih yang mempertumbuhkan iman, benih-benih yang membawa pembaharuan demi pembaharuan di dalam kehidupan. Baik itu saya, kehidupan saudara sekalian, dalam kehidupan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita hidup di dalam tuntunan Injil, karena Injil ini bukan dari manusia. Injil ini dari Allah yang menyatakan bahwa kita manusia berdosa, tetapi ada berita baik, yaitu Allah berkenan untuk mengampuni dosa kita karena kasih-Nya. Dan Dia memberikan keselamatan itu untuk kita hidupi, untuk kita beritakan, untuk kita tahu tujuan hidup kita, itu untuk memuliakan lewat ucapan syukur kita. Mari, sebab itu kita terus hidupi Injil itu, untuk terus mewujud di dalam kehidupan kita, di dalam perkataan perbuatan kita, sehingga banyak orang melihat Injil yang sesungguhnya di dalam kehidupan Kristen kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Tuhan untuk Injil yang sudah menjadi bagian di dalam hidup kami, yang menjadi anugerah yang begitu luar biasa, membawa kami mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya di dalam perjalanan kehidupan kami, Injil itu terus menerangi langkah kami. Injil itu dapat dilihat oleh sekitar kami, ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesadaran ini, berikan pertolongan agar kami terus setia berpegang kepada Injil itu. Di dalam Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.